Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali di kelas pertemuan yang ketiga kita di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada hari ini materi kita akan membahas tentang masih tentang FOSS ya. Tapi bagian ini kita akan membahas tentang pembajakan software di Indonesia. Apa sih sebenarnya latar belakang dari materi ini? Dari materi kita membahas tentang software piracy ya, atau pirasi. Nah, sekitar 90% perangkat lunak yang beredar di Indonesia itu merupakan produk bajakan. Pengawasan pemerintah terhadap beredarnya software bajakan ini biasa seakan-akan dibiarkan saja. Tidak ada tindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pembajakan atau yang ikut menjual produk bajakan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara 10 besar yang berpredikat ya pembajak perangkat lunak di seluruh dunia. Ya, software pirasi ini kita tahu adalah salah satu bentuk dari pembajakan software. Di sini dibilangin Indonesia dikatakan 90% produknya adalah produk bajakan. Saya kira ini bukan hal yang baru yang teman-teman bisa baru tahu, tapi ini sudah menjadi sesuatu yang sebenarnya tanpa kita sadar menjadi sebuah kebiasaan ya. Orang memilih untuk membeli produk bajakan dibanding produk yang mempunyai lisensi sebagainya. Apa itu software pirasi? Menurut BSA atau Business Software Alliance, software pirasi itu adalah sebuah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas piranti lunak atau perangkat lunak yang dilindungi dengan penyalinan, pengunduhan, sharing, penjualan atau penginstalan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja ya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kita membuat atau mendownload salinan tidak resmi dari perangkat lunak. Itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Tidak peduli berapa banyak salinan atau berapa orang yang terlibat. Kemudian software pirasi itu bisa dikatakan juga bagaimana kita membuat beberapa salinan untuk teman. Kemudian kita menyewakan disk, kita mendistribusikan atau mendownload piranti lunak bajakan dari internet, atau kita membeli satu program piranti lunak dan kemudian menginstalnya pada beberapa komputer termasuk pembajakan. Nah, maksudnya gimana? Dari BSA dia ngomong ini kalau software pirasi itu bagaimana suatu tindakan yang dimana kita menyalin atau menyebarkan sesuatu yang tidak sah, yang sebenarnya harus dilindungi, baik dari penyalinan, pengunduhan, sharing, penjualan dan sebagainya. Mungkin teman-teman dulu kalau dulu kalau internet nggak kayak sekarang ya. Biasanya orang akan kalau mau nonton ya, nggak ada Netflix dan nggak ada View dan lain-lain. Orang kalau mau nonton biasanya pakai apa? Ke toko rental rental sewa movie ya, misalkan rental CD, di mana teman-teman bisa menonton bisa mendapatkan film yang teman-teman mau nonton lewat CD yang beredar. Itu sebenarnya adalah tindakan software pirasi. Bagaimana film yang lisensi yang diputar misalnya di bioskop tapi ternyata dibuat salinannya, entah mungkin di dalam bentuk CD bajakan atau mungkin dalam bentuk di download lagi terus dimasukin lagi ke website dan sebagainya. Bentuk-bentuk dari software pirasi. Nah, ini ada beberapa bagian-bagian yang teman-teman bisa lihat. Ada kurang lebih sekitar 4 atau 5 bentuk-bentuk dari tindakan pembajakan dari software. Yang pertama adalah pemuatan ke dalam hard disk. Ini contoh seperti kayak pembuatan ini biasanya dilakukan jika kita membeli komputer dari toko-toko internet, di mana penjual biasanya akan menginstal OS atau operasi sistem beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer. Siapa sini yang biasanya kalau beli komputer pasti ada bonusnya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk pembuatan ke dalam hard disk ya. Kan biasanya kalau kita mau menginstal misalkan taruhlah Microsoft Office ya. Ya tentu kita akan belinya kemana? Harusnya
kita belinya ke penyedia jasanya yaitu Microsoft ya. Tapi ketika kita beli laptop atau beli komputer, biasanya dari penjual yang kita beli ini sudah langsung memberikan bonus-bonus tersebut. Misalkan menginstal OS-nya Windows ya. Kalau Windows kan berbayar ya, tapi kalau Linux itu kan gratis. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada soft lifting. Soft lifting ini adalah di mana sebuah lisensi menggunakan sebuah software dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Misalkan kita beli satu software nih secara resmi, tapi kemudian kita menginstalnya di sejumlah komputer melebihi lisensi yang diberikan. Biasanya kalau kita mau misalkan nih kalau kita mau beli satu software, tentu kita kan tidak mau hanya dipakai di laptopnya kita kan, pasti kantor akan minta misalkan. Nah biasanya dulu waktu saya kuliah ada beberapa yang seperti itu ya. Jadi software yang sudah ada kita download lagi, terus kita install di PC yang lain dan sebagainya. Nah itu salah satu bentuk dari soft lifting. Ya, selain yang tadi soft lifting dan sebagainya, ada juga namanya pemalsuan. Di sini dikatakan bahwa pemalsuan ini maksudnya memproduksi serta menjual software-software bajakan dalam bentuk CD-ROM yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat perbelanjaan, atau bisa penyewaan software ilegal lalu kita download secara ilegal dan sebagainya. Contoh kayak kalau misalnya dulu ya, kayak kalian ke toko buku nih, terus misalnya kalian kan pernah nemu nggak sih ketika kalian mau ikut suatu tes mungkin atau mungkin tes CPNS, itu kan biasanya ada CD-nya ya. Nah software-software yang harusnya kita beli langsung dari misalnya kayak CorelDRAW dan sebagainya, harusnya kita beli dari penyedia jasanya sebagai itu mungkin Adobe dan sebagainya, kita biasanya nemunya ya dalam bentuk CD-ROM. Lalu ada penyewaan piranti lunak. Nah ini nih kayak nyewa piranti lunak kayak misalnya Grammer gitu kan, kalau nggak View yang hobi nonton, atau nggak Netflix kan biasa kalau di Shopee ada penyewaannya. Jadi kita pakai emailnya penjual, lalu kita install di device-nya kita nonton. Nah biasanya ada masa berlaku, waktu terbatas. Oke, kita sewa untuk 1 hari misalnya, taruhlah, atau Zoom ya. Nah itu adalah bentuk-bentuk software pirasi. Terus yang berikutnya adalah download atau pengunduhan secara ilegal. Nah ini biasanya kita download software dari situs-situs yang tidak terpercaya gitu, yang modem yang kita langsung terkoneksi dengan internet ya. Seperti apa biasanya, pokoknya software yang memang kita butuh banget gitu kan, terus karena di website resminya harganya mahal, makanya kita download lah dari aplikasi, dari software yang lain atau dari situs yang lain. Nah, berikutnya kita masuk ke ciri-ciri software bajakan. Yang pertama, dijual dalam bentuk CD atau DVD dengan harga yang murah. Yang berikutnya, bentuk dan kemasan CD dan DVD-nya serupa dengan CD yang lainnya. Dibundel dalam kumpulan software yang nama pengembangannya tidak sama ya, atau bisa jadi juga tidak ada. Ada serial number atau program cracking untuk membuka proteksi softwarenya, lalu tidak disertai dongle ya. Lalu ada tidak bisa diupdate, mengalami error atau hang pada jumlah transaksi tertentu, kadang mengandung virus atau trojan yang berbahaya, lalu diunduh atau didownload secara gratis dari situs tidak resmi, di mana situs resmi mematok harga yang tertentu atau yang biasa harganya mahal ya. Nah, kalau kalian menemukan ciri-ciri di atas itu sudah pasti kategorinya adalah tidak resmi atau bajakan gitu kan. Ya pasti ketika kita menemukan software yang harganya murah lalu bentuknya sama ya, padahal sebenarnya antara CD 1 sama CD yang lain tuh softwarenya berbeda, tapi karena dia dibajak ya pasti pakainya ya CD-ROM ya. Lalu ada serial number, ini biasanya kalau aplikasi-aplikasi atau software dalam mengunduh, biasanya kalau saya punya itu ya kadang ada seperti itu juga ya, tapi sebenarnya ini nggak boleh ya, karena ya tadi balik lagi ini
merugikan produsen. Apa sih yang menyebabkan terjadinya software pirasi di Indonesia? Ya, pertama penyebab terjadinya pembajakan software di Indonesia yaitu mahalnya software legal. Lalu bagaimana kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna software, kemudian bisa dikatakan juga kurangnya sikap teladan dari pemerintah dan aparat hukum untuk menggunakan software yang legal juga. Ya, sebenarnya sih teman-teman yang mendasari ketika kita menggunakan aplikasi atau software pirasi ya salah satu hal yang paling utama dan problem dalam hidup dalam tindakan seperti ini adalah mahalnya software legal ya. Kamu bisa bayangin nggak? Saya pernah dengar atau baca waktu itu kalau orang luar misalnya mau ke luar negeri ya, orang Indonesia mau ke luar negeri terus dia bawa laptop, pastikan OS-nya itu legal. Biasanya akan dicek OS atau apalagi kalau yang laptop yang Windows ya atau enggak yang OS-nya yang apa sih Apple itu harus legal, nggak boleh enggak, berbahaya soalnya. Makanya ya kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kita harus memastikan segala sesuatu yang kita punya itu bukan bajakan kalau kita mau ke luar negeri. Nah, lalu kurangnya kesadaran, sebenarnya banyak yang sadar, cuman ya balik lagi tadi, mahal sebenarnya. Software legal itu bayangin aja kamu ketika kita saya waktu mau Grammarly ya, mau pakai Grammarly, itu tuh kan ada perbedaan ini ya, ada perbedaan apa namanya? Masing-masing kategori ya, ada yang basic, ada yang premium, ada yang bisnis. Premium sama bisnis sama basic aja, yang free aja beda banget. Terus sudah mahal, lalu ya tadi ada kategori-kategorinya. Mau pakai yang premium atau yang bisnis. Nah, kalaupun yang premium dan bisnis ini kan sudah mahal nih. Tapi orang malah berbeda. Jadi misalnya antara premium dan bisnis ini ada yang tidak ada di premium tapi ada di bisnis, atau mungkin ada yang di bisnis, ada yang di premium yang tidak ada di bisnis ya. Tentu bikin orang akan apain gitu kan ya. Nah, kita masuk di dampak positif dan negatif dari software pirasi. Ya pasti tadi yang namanya sesuatu yang seperti pembajakan dari software pasti ada sisi positifnya sama ada sisi negatifnya. Kita bahas dulu yang positif nih. Di sini dibilangin dia membantu pekerjaan. Analoginya seperti ini sih sebenarnya. Anak sekolah tuh kan ibaratnya mereka nggak terlalu mungkin nggak terlalu susah dengan kayak anak kuliah atau mungkin orang kantoran ya. Anak sekolah biasanya kalau mengerjain tugas, kalau dulu mungkin pakai buku ya, kalau sekarang rata-rata pakainya laptop atau enggak komputer gitu. Lantas misalkan kalau laptopnya dia tidak support atau misalnya software yang dimiliki tidak support otomatis dia harus dong nyari software yang baru misalkan. Ya, tugas kuliah, tugas sekolah, atau misalkan ada kegiatan acara yang membutuhkan buku digital nih, terus nggak ada, mau nggak mau ya dia nyari dong. Ya kalau misalnya kegiatan buku acaranya dipakai terus menerus sih nggak masalah kalau pakai premium ya atau belanja langsung dari situsnya. Lantas kalau misalnya cuma sehari, ya pasti orang akan memilih yang bajakan gitu. Lanjut yang kedua, membantu di dunia dalam dunia pendidikan. Balik lagi tadi, misalkan ada berbagai macam file yang di internet yang dapat kita unduh secara gratis. Dulu mungkin, kalau sekarang mungkin banyak e-book ya. Kalau dulu orang mau mendapatkan informasi ya rata-rata ya download gitu dari file yang ada di internet misalkan. Ya syukur-syukur kalau memang itu terpercaya gitu kan, atau memang itu resmi dari situsnya langsung. Tapi kebanyakan ya orang memilih untuk unduh yang gratis untuk mendapatkan ilmu atau mendapat pengetahuan. Ya biasanya software bajakan akan membantu kita untuk mendapatkan pembaca dari software tersebut gitu. Misalkan kamu publish suatu artikel, terus kamu butuh pembaca. Nah, software bajakan ini akan membantu kita untuk mendapatkan pembaca. Lalu hiburan yang murah, kayak terus ini yang biasanya ada pernah install game bajakan dari laptop. Nah, itu sebenarnya
bisa dikatakan sisi positif ya, menjadi sebuah hiburan. Kalau dia punya sisi positif, otomatis pasti punya sisi negatif. Merugikan produsen, ya ini pasti nomor satu ya. Ya kamu bayangin aja, kamu udah buat software susah-susah, terus tiba-tiba ada orang yang ngebajak softwarenya kamu dan ngasih harga yang murah gitu. Ya otomatis ya orang yang bajak itu yang jual softwarenya akan uangnya, yang orang akan beli uangnya akan bukan ke produsennya, tapi ke orang yang beli, orang yang jual tadi, orang yang bikin duplikat tadi. Merugikan produsen, software ini jelas merupakan sisi negatif yang utama dari tindakan pembajakan software. Ketika konsumen membeli bajakan, ya, produsen akan rugi karena produk mereka terjual, namun uangnya nggak ke mereka. Nah itu penting banget ya. Yang kedua, merugikan negara. Ya pasti ketika masyarakat yang menjadi salah satu pengguna bajakan, ya otomatis negara akan menjadi predikat mendapatkan predikat negara bajakan. Bagus nggak? Enggak dong ya. Lalu ada penggunaan software bajakan tidak mendapatkan dukungan teknis. Kamu pernah mungkin beberapa yang di antara kamu yang pakai aplikasi software tapi tidak mendapatkan tutorialnya. Kira-kira masalah pasti ya, karena saya butuh tutorial misalkan. Ya udah, kalau saya nggak ikut yang nggak download yang resmi, ya saya nggak akan tahu teknisnya seperti apa gitu. Dari dampak positif dan dampak negatif, lantas apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah beredarnya bajakan-bajakan atau software bajakan? Yang pertama, kita mengedukasi pengguna perangkat lunak atas keuntungan yang dapat diraih dengan menggunakan perangkat asli. Tadi, yang sebelumnya kalau dampak negatifnya, kita pengguna nggak dapat dukungan teknisnya, misalkan nggak dapat tutorial dan sebagainya. Tentu dengan memakai memakai piranti lunak yang asli, ya pasti yang kita dapatkan juga teknik dari produsennya. Oke, tutorialnya nanti akan seperti ini. Bila menghadapi problem, silakan klik ini dan sebagainya. Lalu mengadakan sosialisasi pentingnya penggunaan software asli. Ya balik sih sebenarnya teman-teman, sosialisasi itu penting ya. Kita harus tahu bahwa orang sudah susah-susah bikin software terus tiba-tiba dibajak, ya pasti sakit hati sih ya. Lalu kita mengedukasi kepada konsumen dan penjual software seperti menggelar kampanye Global Fair Play yang serentak di 46 negara termasuk Indonesia. Ya. Konsumen perlu untuk memahami ciri-ciri software asli dan hanya membelinya dari reseller resmi. Kenapa? Ya tadi balik lagi supaya dia tidak dikategorikan pembajak software gitu kan, dan sebagainya. Oke, materi kita sampai sini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengetik di kolom komentar. Seperti biasa, presensi akan saya ambil di kolom chat ya. Dan ini kelas kita teman-teman akan saya undur di jam 6 sore ya. Baik, tugasnya jangan lupa dikerjain. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.